Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meglawati, NIM saya 2241033. Saya akan menjelaskan tentang determinan pada persamaan dua variabel. Perlu kita ketahui dulu determinan itu apa. Jadi determinan itu adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matrik persegi. Matrik persegi itu adalah matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriknya akan membentuk bangun layaknya persegi. Persamaan linear dua variabel atau biasa yang kita sebut SPLDV adalah sebuah sistem yang terbentuk oleh persamaan linear yang melibatkan dua variabel. Secara umum, persamaan linear dua variabel ditulis dengan bentuk AX plus BY sama dengan C. Sebagai keterangan, X dan Y adalah variabel dengan pangkat 1. Sedangkan A dan B adalah koefisien dan C adalah konstanta. Dalam kehidupan sehari-hari, sistem persamaan linear dua variabel bisa digunakan untuk menentukan harga barang, mencari keuntungan penjualan, dan lainnya. Persamaan linear dua variabel, metode eliminasi dan substitusi. Definisi sistem persamaan linear dua variabel atau kita sering disebut SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear PLDV yang masing-masing bervariasi dua, misalnya variabel X dan variabel Y. Ciri-ciri SPLDV: 1. Terdiri dari dua variabel. 2. Kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau pangkat 1. 3. Menggunakan relasi tanda sama dengan. 4. Tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. SPLDV juga ada fungsinya loh dalam menyelesaikan kejadian di kehidupan kita, seperti menghitung keadaan keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu bahan, dan membandingkan harga barang. Nah, sebelum masuk ke rumus dan metode, kita tentunya harus paham unsur-unsur yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel. Apa saja sih? Variabel yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf seperti A, B, C, atau X, Y, Z. Misalnya, jika ada suatu bilangan yang dikalikan 2, kemudian dikurangi 9, dan hasilnya 3, maka bentuk persamaannya adalah 2X min 9 sama dengan 3. Nah, X merupakan variabel pada persamaan tersebut. Sedangkan koefisien yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien terletak di depan variabel. Misalnya ada 2 pensil dan 4 buah spidol. Jika ditulis dalam persamaan adalah pensil sama dengan X, spidol sama dengan Y. Jadi persamaannya adalah 2X ditambah 5Y. Nah, karena X dan Y adalah variabel, maka angka 2 dan 5 adalah koefisien. Sedangkan konstanta adalah nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Misal persamaan 2X ditambah 5Y ditambah 7. Konstanta dari persamaan tersebut adalah 7 karena tidak ada variabel yang mengikuti 7. Suku yaitu bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Misal ada persamaan 7X min Y plus 4, maka suku dari persamaan tersebut adalah 6X min Y dan 4. Rumus persamaan dua variabel. Rumusnya adalah sebagai berikut. AX ditambah BY sama dengan C. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Terdapat beberapa cara metode dalam menyelesaikan soal persamaan linear dua variabel. Metode tersebut adalah metode substitusi dan eliminasi. Metode substitusi adalah
Salah satu cara menyelesaikan SPDF dengan cara mengubah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Contoh, tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut dengan menggunakan metode substitusi matematika. 2X ditambah 4Y sama dengan 8. 3X ditambah 2Y sama dengan 22. Penyelesaiannya, pertama-tama harus pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalnya pilih persamaan pertama, yaitu 2X plus 4Y sama dengan 28. Lalu variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan, maka persamaannya berubah. Jadi 2X sama dengan. Lalu pilih variabel Y untuk dipindahkan ke ruas kanan, maka persamaannya berubah jadi 2X sama dengan 28 dikurang 4Y. Karena tadi memilih variabel Y yang dipindah, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan nilai koefisien X. 2X dibagi 2 sama dengan 28 min 4Y dibagi 2. Maka dihasilkan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 22 dengan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y dengan cara mengganti variabel X dengan persamaan X sama dengan 14 dikurang 2Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 22. 3 dikali 14 dikurang 2Y ditambah 2Y sama dengan 22. Di bagian ini variabel X sudah diganti dengan X sama dengan 14 dikurang 2Y. Jadi 42 dikurang 6Y ditambah 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 min 42. Min 4Y sama dengan min 20. Min 4Y dibagi min 4 sama dengan min 20 dibagi min 4. Jadi Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y, sekarang tinggal cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 dikurang 2Y. X sama dengan 14 dikurang 2 dikali 5. X sama dengan 14 dikurang 10. X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal SPLDV di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Yang kedua, metode eliminasi. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi adalah dengan menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan tersebut. Misal, variabel dalam persamaan adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai A, kita harus menghilangkan B terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Contoh metode eliminasi, tentukan nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. X ditambah 2Y sama dengan 20. 2X ditambah 3Y sama dengan 33 dengan menggunakan metode eliminasi. Pertama, cari nilai variabel X dengan cara menghilangkan Y pada masing-masing persamaan. X ditambah 2Y sama dengan 20. 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Koefisien pada variabel Y dari masing-masing persamaan tersebut adalah 2 dan 3. Selanjutnya kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3. 2 sama dengan KPK-nya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau KPK dari 3 adalah 3, 6, 8 dan seterusnya. Setelah tahu KPK dari 2 dan 3 adalah 6, kita bagi 6 dengan masing-masing koefisien. 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi X3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, jadi X2. Kemudian kalikan dan lakukan eliminasi dengan menggunakan hasil pembagian masing-masing tadi. X ditambah 2Y sama dengan 20. X3. 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Itu untuk X yang 2. Maka menghasilkan 3X ditambah 6Y sama dengan 60. 4X ditambah 6Y sama dengan 66. Min X sama dengan min 6. X sama dengan 6. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai X sama dengan 6. Untuk mencari variabel Y juga bisa menggunakan cara yang sama, hanya dibalik saja.
Nah, sekarang yang ketiga, metode grafik. Metode ini menyelesaikan masalah dengan menentukan titik perpotongan dua garis lurus yang merupakan tampilan dari kedua persamaan linear dua variabel. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. 1. Tentukan titik potong salah satu persamaan linear dengan sumbu X atau sumbu Y. 2. Hubungkan kedua titik potong dengan menggunakan garis lurus. 3. Lakukan langkah 1 dan 2 untuk persamaan lain pada SPLDV. 4. Jika kedua titik berpotongan di X dan Y sama dengan X1, Y1, penyelesaian SPLD adalah X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. 5. Jika kedua titik tidak berpotongan, SPLDV tidak memiliki penyelesaian. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut menggunakan metode grafik. Yaitu persamaannya adalah titik perpotongan tiap-tiap persamaan terhadap sumbu X dan Y untuk 4X ditambah 5Y sama dengan 40. Titik perpotongan terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. Sama dengan 4X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 40. Sama dengan 4X ditambah 0 sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi, garis perpotongan dengan sumbu X di 10,0. Titik perpotongan terhadap sumbu Y, X sama dengan 0. 4 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 40. Jadi 0 ditambah 5Y sama dengan 40. Y sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi garis berpotongan dengan sumbu Y di 0,8. Untuk X ditambah 2Y sama dengan 14. Titik perpotongan terhadap sumbu Y sama titik perpotongan terhadap sumbu X, Y sama dengan 0. X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 14. X ditambah 0 sama dengan 14. Jadi, X sama dengan 14. Jadi, garis perpotongan dengan sumbu X di 14,0. Titik perpotongan dengan sumbu Y sama dengan X, Y, X sama dengan 0. 0 ditambah 2Y sama dengan 14. 2Y sama dengan 14. Y sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi garis perpotongan terhadap Y di 0,7. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.